Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Dasila, NIM Keset 2005015, mengambil jurusan S1 Gizi dari Sekolah Stikes Bakti Pertiwi Luraya Pelosok. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu Furkani Hamdan, SKM MKes, selaku dosen mata kuliah Patofisiologi Penyakit PM dan PTM. Di sini, saya akan membawa materi mengenai aneurisma aorta akibat gangguan dari sistem peredaran darah. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aneurisma aorta. Aneurisma aorta merupakan salah satu jenis kelainan pembuluh darah yang membahayakan. Di seluruh dunia, penyakit ini lebih banyak menyerang laki-laki daripada perempuan. Aneurisma aorta kadang tak menimbulkan gejala, di mana aneurisma aorta ini kondisi ketika aorta membesar atau menggembung. Aorta adalah sebutan untuk pembuluh darah besar. Akibat kelainan itu, aorta dapat pecah dan mengancam nyawa karena perdarahan yang terjadi. Sebab aorta adalah pembuluh darah utama dan merupakan pemasok darah yang penting bagi tubuh. Pecahnya aorta menyebabkan suplai darah ke seluruh tubuh terhenti, sehingga organ tak dapat berfungsi. Pun macam-macam gejala dari aneurisma aorta ini, yaitu yang pertama, sakit perut dan panggung serta nyeri kaki. Yang kedua, susah bernapas dan sulit menelan. Yang ketiga, kaki kebas. Dan yang keempat, dada mendadak terasa nyeri. Di mana ada gejala, pasti ada penyebabnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab aneurisma aorta. Aneurisma aorta umumnya terjadi pada bagian aorta yang lemah dan dapat membesar karena tekanan darah dalam pembuluh melemah. Berikut ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan aneurisma aorta. Nah, yang pertama itu penuaan yang menyebabkan aorta tak elastis lagi serta cedera pada arteri. Yang kedua, kelainan bawaan dan pendarahan pada aorta. Yang ketiga, penumpukan plak dalam pembuluh darah dan infeksi selaput jantung. Yang keempat, tekanan darah tinggi atau hipertensi dan kadar kolesterol yang tinggi. Yang kelima, kebiasaan merokok. Dan yang keenam, faktor keturunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi aneurisma aorta. Menurut para dokter, mendeteksi aneurisma aorta lewat pemeriksaan kesehatan rutin. Saat memeriksa perut atau jantung, dokter juga dapat melihat apakah pasien mengalami aneurisma atau tidak. Dokter umumnya akan menanyakan riwayat kesehatan pasien dulu untuk mengetahui faktor risiko yang mungkin ada. Dokter juga akan melihat faktor keturunan atau riwayat keluarga untuk mengecek risiko adanya aneurisma aorta. Nah, di sini ada 5 poin penting tentang tes itu. Nah, yang tes pertama yaitu angiografi, di mana tes dengan sinar X pada pembuluh darah menggunakan pewarna kontras. Yang kedua, penindaian tomografi terkomputerisasi, yaitu CT scan, pemeriksaan bagian dalam tubuh secara digital dan memakai sinar X. Yang ketiga, elektrokardiogram, yaitu mendeteksi impuls listrik jantung. Nah, yang keempat, pencitraan resonansi magnetik atau MRI menggunakan medan magnet dan energi gelombang radio. Yang kelima, ultrasonografi, pencitraan dengan menggelombang suara untuk menghasilkan gambar organ tubuh. Sini saya akan memberikan kalian tips pengobatan aneurisma aorta. Nah, pengobatan aneurisma aorta ini berupa perawatan untuk mencegah aorta pecah. Pilihlah pengobatan umumnya bergantung pada 2 faktor. Nah, faktor yang pertama itu seberapa besar pengembungan aorta. Yang kedua, seberapa cepat pertumbuhannya. Nah, dari 2 faktor itu, dokter menyarankan kita merekomendasikan pemantauan medis atau pembedahan buat pasien aneurisma aorta. Faktor lain yang mempengaruhi jenis pengobatan yang tepat termasuk kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan dan usia. Pemantauan medis menjadi pilihan pengobatan terbaik bagi pasien dengan aneurisma aorta yang masih kecil. Pasien harus mengunjungi dokter secara rutin untuk diperiksa dan dipantau secara mengonsumsi obat-obatan guna mengendalikan risiko. Adapun pembedahan atau operasi menjadi opsi ketiga. Aneurisma aorta berkembang pesat dan butuh penanganan segera karena gejala yang membuat pasien merasa sangat tidak nyaman. Begitu pula bila aneurisma aorta telah pecah, operasi harus dilakukan secepat mungkin. Pun tips tentang penjagaan aneurisma aorta.
Tidak ada obat untuk aneurisma aorta, tetapi banyak cara pencegahannya. Nah, berikut ini beberapa contohnya. Itu bila merokok, kurangi kebiasaan itu apabila memungkinkan berhenti sama sekali. Jauhi asap rokok di lingkungan sekitar. Jaga pola makan sehat, rendah lemak dan kolesterol. Pantau tekanan darah, jika perlu konsumsi obat-obatan. Berolahraga secara teratur. Jalani pemeriksaan kesehatan rutin secara menyeluruh bila berusia 50 tahun ke atas untuk deteksi dini aneurisma aorta sebelum pecah. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang diagnosis aneurisma aorta. Diagnosis dapat ditegakkan dengan pemeriksaan röntgen, ekokardiogram, CT scan, MRI ataupun ECG. Seringkali diagnosis penyakit ini didapatkan secara tidak sengaja pada saat pemeriksaan medis rutin ataupun untuk setelah kita diagnosis oleh aneurisma aorta, pasti kita akan mengalami lagi namanya komplikasi aneurisma aorta. Nah, berikut ini ada beberapa tentang komplikasi aneurisma aorta. Komplikasi dari aneurisma aorta bisa mengancam jiwa dan hal itu termaksud diseksi aorta, yaitu robekan pada lapisan dalam dinding aorta. Kondisi ini menyebabkan darah terkumpul di antara lapisan dalam dan tengah di dinding aorta. Akibatnya, aorta bisa pecah atau organ-organ tidak mendapatkan cukup darah. Kedua, insufisiensi aorta dan regurgitasasi aorta. Keduanya terjadi ketika katup aorta tidak menutup dengan benar karena bagian terdekat dari aorta membesar. Hal ini memungkinkan beberapa aliran balik darah kembali ke jantung. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras yang bisa menyebabkan gagal jantung. Yang ketiga, pecahnya aorta yang menyebabkan pendarahan berbahaya di dalam tubuh dan bisa menyebabkan syok. Keempat, tamponade jantung, yaitu ini adalah kompresi jantung karena peningkatan jumlah cairan di perikardium, kantung yang membungkus jantung. Yang kelima, gagal ginjal karena kurangnya aliran darah ke ginjal. Dan yang terakhir, kurangnya aliran darah ke usus yang menyebabkan pendarahan dan cedera di usus besar. Di sisi lain, ada pengobatan dan efek samping dari penyakit aneurisma aorta. Nah, tujuan utama dari terapi aneurisma aorta adalah untuk mencegah pecahnya pembuluh darah aorta. Dokter akan menentukan dari ukuran dan faktor risiko lain yang dapat pada pengidap untuk menentukan jenis terapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis terapi berdasarkan ukurannya. Yang pertama, ukuran 3-4,4 cm. Ukuran masih kecil, maka direkomendasikan dilakukan pemeriksaan ultrasound rutin setiap tahun untuk memantau pembesaran aneurisma. Yang kedua, ukuran 4,5-5,4 cm. Ukuran menengah, maka disarankan dilakukan pemeriksaan dengan ultrasound setiap 3 bulan untuk memantau pembesaran aneurisma. Yang ketiga, ukuran 5,5 cm atau lebih, ukuran besar. Biasanya akan disarankan dilakukan tindakan pembedahan untuk mencegah pembesaran lebih lanjut atau pecahnya aneurisma. Untuk aneurisma aorta terkaleksis, pengobatan diberikan berdasarkan ukuran aneurisma, beratnya gejala yang dialami, dan risiko pembedahan. Terapi aneurisma aorta terkoleksis meliputi. Nah, yang pertama itu pemantauan rutin. Jenis terapi ini merupakan pilihan terapi bagi aneurisma kecil yang tidak berisiko untuk pecah. Biasanya akan disarankan dilakukan pemeriksaan dengan CT scan atau MRI rutin setiap 6 bulan sekali, tergantung ukuran aneurisma untuk melihat pembesaran aneurisma. Dan yang kedua, pembedahan konvensional. Prosedur ini biasanya direkomendasikan pada kondisi aneurisma yang besar dan rentan untuk pecah. Tindakan pembedahan konvensional dilakukan dengan metode bius umumnya dan memasangkan alat khusus atau graft untuk mencegah aliran darah dan menekan aneurisma lebih lanjut. Nah, yang terakhir, pembedahan endovaskular. Tindakan pembedahan yang lebih tidak invasif. Metode ini menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam aorta melalui subak yang kecil atau melalui kateter yang dimasukkan di pembuluh darah kaki. Untuk penderita penyakit aneurisma aorta, pasti kalian bertanya-tanya, makanan apa saja yang bisa dikonsumsi? Nah, di sini saya akan memberikan tips makanan apa saja yang menyehatkan untuk pembuluh darah. Nah, yang pertama itu, makanlah makanan yang meningkatkan nitrit oksida, seperti mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino dan nitrat seperti ikan, sayuran berdaun hijau, bawang, gandum utuh, dan buah, terutama semangka.
di mana nitrit oksida ini berfungsi melengsarkan otot di dinding pembuluh darah sehingga melancarkan peredaran darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, makanan kaya antioksidan. Antioksidan bisa ditemukan di dalam makanan sumber vitamin E seperti kacang-kacangan, bayam, brokoli, lobak hijau, mangga, tomat, alpukat, dan minyak bunga matahari. Vitamin E ini bertugas melindungi lipoprotein dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Yang ketiga, makan yang menurunkan homocysteine, di mana kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sumber asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12. Ketiganya itu punya peran yang sama, yakni mengurangi kadar homocysteine dalam darah. Kita juga bisa mendapatkannya dengan mengonsumsi sayuran berdaun hijau, pisang, kentang, ayam, dan konsumsi produk hewani lainnya. Itulah penjelasan dari materi yang saya bawakan. Semoga ibu dan teman-teman semuanya bisa memahami dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.